kembali, Shalom. Saya bahas malam hari ini tentang bahagia itu dimulai dari diri sendiri. Ya, ini luar biasa. Bahagia itu penting, saudara. Ya, kalau kita ini ada kebahagiaan di dalam hidup, ini pasti ada rasa yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bahagia sama gembira ini beda. Kalau gembira ini bersifat sesaat karena kondisi keadaan. Misalkan gini, saudara dapat hadiah, wah gembira gitu ya. Atau kalau yang masih sekolah lulus, wah gembira gitu, sesaat. Tapi kalau bahagia, itu ada sukacita yang daripada Tuhan, dan itu konteksnya itu melekat di dalam hidup kita, itu bahagia. Dan bahagia ini tidak bisa dicari, tapi diciptakan. Kalau saudara cari bahagia, itu sistemnya juga sesaat. Dari mana? Saudara kalau cari bahagia mungkin saudara lagi nggak enak, lagi bad mood gitu ya. Biar aku bahagia, sudah aku tak pergi ke mall dulu deh. Aku tak rekreasi gitu. Ya. Bisa bahagia? Bisa ya. Tapi sesaat. Itu nggak nyelesain masalah itu. Itu hanya menghambat masalah, saya bilang. Jadi bahagia itu nggak bisa dicari, tapi diciptakan. Amin ya. Kalau bahagia dicari itu akan membawa kita secara konteksnya di jasmania dan secara lahiriah kita selalu kejar hal-hal yang menurut keadaan yang membuat kita bahagia, dan itu yang bahagia menurut duniawi. Dan pada waktu saudara habis rekreasi, saudara habis berbelanja, saudara berbahagia saat itu, besoknya saudara akan pusing, tagihannya keluar. Jadi sesaat ya. Ya, harus diciptakan bahagia itu. Oke, saya akan lanjut ya. Bahagia itu diciptakan dari mana? Dari pemikiran. Dari konteks kita, pemikiran kita, dari kita menyikapi di dalam keadaan yang kita hadapi. Dan kalau pemikiran kita ini bisa merubah ke arah kebahagiaan dan membuat kita bahagia, otomatis dari pemikiran ini keluar hal-hal yang positif, karakter kita jadi baik. Betul ya? Pembentukan karakter. Dan ini ada hubungannya sama karakter, saudara. Kalau karakter ini nggak benar, karakter ini nggak baik, ya saudara tahu sendiri, saudara nggak akan diterima di dalam lingkungan. Otomatis kita nggak bahagia. Kita sering ya jumpain ada orang yang di sini bermasalah, dipindah di sana bermasalah, dipindah ke sono lagi, dia bermasalah. Di mana-mana dia buat masalah. Ini yang membuat nggak bahagia. Jadi ini karakternya jelek. Ya, diciptakan dari pemikiran, dari pembentukan karakter. Ini supaya saudara bisa bahagia. Kalau pemikiran saudara positif, menerima masukan di dalam hal yang bagus dan saudara terima dengan hal yang positif, maka karakter ini terbentuk dengan baik dan disitulah saudara akan bahagia karena saudara diterima dimanapun saudara berada. Jadi bahagia ini ditentukan dari diri sendiri, bukan dari keadaan. Kalau dari keadaan, berarti saudara tidak ada sukacita dari Tuhan. Ya, saya akan bahas lebih lanjut. Kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ya, ini poin yang pertama. Satu Tesalonika 5 ayat 18 ya. Di situ dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Poin yang pertama, pada waktu karakter terbentuk, saudara harus mulai belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Ya, kalau kita nggak selalu bersyukur di dalam kehidupan, kita tidak akan bisa bahagia di dalam hidup kita. Karena batasan ukuran di dalam kehidupan ini nggak ada. Waktu hidup susah, nggak punya kendaraan, kita naik sepeda ontel, kita sudah bahagia waktu itu.
Wah lumayan ya daripada jalan kaki, naik sepeda ontel gitu ya. Terus lama kelamaan, saudara akan merasa, biasa ya punya sepeda ya, kok nggak ada kenikmatannya. Saudara cari hal yang lebih, naik motor. Pada waktu saudara punya motor, saudara lebih bahagia lagi. Wah, ini luar biasa ini naik motor ini. Enak gitu ya, nggak usah berkeringat sampai ngoyo gitu ya. Nggak perlu beli minuman karena cuma beli bensin, nggak kalau keringetan ya. Berjalan setengah tahun, 1 tahun, 5 tahun. Biasanya naik motor rasanya nggak enak juga ya. Kok rasanya naik mobil daripada naik motor. Saudara mulai lagi beli mobil. Mobilnya dari hal yang masih kecil ya, yang masih standarnya ya, pokoknya enggak kehujanan. Kok ada mobil keluar baru, beli yang baru lagi. Beli yang baru lagi, beli yang mewah sampai harganya miliar pun. Dan pada waktu saudara menikmati mobil yang harga miliar pun, dalam waktu 2 tahun saudara akan bilang, enak mobilmu. Biasa ya, nggak terasa enak. Ini yang lama-lama kebahagiaan ini pudar. Kenapa? Karena nggak mengucap syukur. Dan pada waktu kita dipacu seperti itu, kita tidak mengucap syukur dan hidup itu selalu kurang. Maka ini yang paling bahaya konteksnya pada waktu kita masuk di dalam permainan ini. Kita akan selalu mengadakan hal-hal yang lebih, yang menurut duniawi kita bahagia, kita pacu sampai kita berani yang namanya kita berani ambil kredit. Bener ya? Nggak apa-apa kredit, yang penting enak. Motornya nggak enak, ini sudah lama, ini mobilnya harus baru, enak, kredit lagi murah bunganya. Ya nggak apa-apa kalau bisa. Kalau nggak bisa, lama-kelamaan saudara akan mulai mengalami satu tekanan dan saudara akan mengalami yang namanya kejar tayang dalam hidupmu. Betul ya? Kita kejar tayang, wah kita kerja terus cari duit, sampai tidak bisa mengatur waktu dengan baik di dalam kehidupan. Disinilah kuasa gelap mulai bermain di dalam kehidupan manusia. Akhirnya orang tersebut mengalami stres. Sentuhan di dalam rumah tangganya sudah hilang. Di dalam dia beribadah pun sudah mulai kendor. Karena nggak ada waktu untuk ke gereja. Ini gimana, ini nggak nutut kalau nggak kerja. Nggak ada waktu untuk melayani Tuhan, nggak nutut waktunya. Ini sudah Senin sampai Senin rasanya kok kurang, harusnya 1 minggu itu 10 hari, nggak 7 hari, nggak keburu. Saudara kalau sudah jatuh seperti itu, hidupmu nggak bahagia. Sudah paham ya? Jadi bahagia ini diciptakan dari batin. Batin itu dari mana? Dari karakter, dari pemikiran kita, dari konsep pemahaman kita, bagaimana kita mengatur diri kita untuk supaya kita tetap tenang di dalam Tuhan. Dengan ucapan syukur, apapun itu di dalam segala hal. Di sini dikatakan mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Allah berkehendak itu kita mengucap syukur. Jangan kita ambil standar orang lain di dalam standar hidup kita. Maka kita nggak ada ucapan syukur, kita selalu adanya yang mengeluh. Dan kita akan di dalam kehidupan permainan-permainan duniawi yang luar biasa. Akhirnya stres, terjadi sakit. Orang yang bahagia ini sehat. Pemikirannya seger. Mukanya selalu berseri-seri. Makanya di kitab Amsal katakan hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira, mukanya berseri-seri di kitab Amsal. Itu gembira itu padahal sesaat loh, ini padahal bahagia. Bahagia itu lebih lagi dibanding gembira. Waktunya panjang, karena ada satu hal yang tertanam yaitu sukacita dari Tuhan di dalam hidup kita. Ya supaya ada sukacita ya kita harus bersyukur. Itu poin pertama. Bagaimana kita bisa bersyukur kondisi seperti saat ini? Kalau kita mau flashback di dalam kehidupan, bagaimana kita nggak keseret di dalam kehidupan yang non bersyukur, yang tidak bersyukur? Karena apa? Karena kita dituntut yang namanya perkembangan zaman, betul ya? Dulu kita nggak perlu yang namanya wifi. Ya Cik Lis ya. Dulu sabunnya batangan, nggak perlu cair, bener ya?
Masih diucek, saudara. Sak, sak, sak. Sekarang titit, greng, 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 PLN jalan. Itu tuntutan. Tapi kalau kita mau bersyukur, mau menahan dikit aja, bisa hidup itu. Wong buktinya dulu waktu masih susah, ngucek tangannya nggak sampai luka semua. Sekarang ada mesin jadi manja. Ini nggak bisa lu alergi tanganku, liatin lu bludukin semua ya. Nggak bersyukur terus, saudara. Nggak bersyukur. Dulu saya punya batang, sekarang aduh kemeng ya, gebeknya kelamaan, aduh waktunya ini tidak efektif, enak yang cair. Keadaan ini yang kita nggak bersyukur. Mobilku kecil cari yang besar lah, akhirnya sekarang bingung cari setoran untuk nutup mobil besar. kurang terus. Harus bersyukur. Saudara bisa menikmati kehidupan saat ini, saudara bisa senyum saat ini, bahagia. Ini luar biasa loh. Walaupun kamu cuma makan nasi soto 1 mangkok, karena kamu sehat. Kalau saudara nggak sehat, nggak boleh makan yang namanya soto daging. Saudara lebih menderita lagi kalau saudara ketemu nasi yang tidak boleh makan macam-macam dan ada spesialisasinya sendiri. Semuanya diukur, oh ini sayurnya harus sekian, dagingnya sekian, sehari sekian gram. Waduh, itu bisa pusing. Makanya, kalau kita bersyukur, hal-hal semacam itu enggak ada. Kenapa? Kita jadi seger di dalam kehidupan kita, bahagia. Ya, sudah paham ya? Itu bersyukur, baru poin pertama. Tenang, ini masih ada 50 poin ya. Semangat gitu ya. Oke, ya. Saya akan lanjut yang berikutnya. Yang kedua, kita buka di Filipi 2 ayat 19 sampai dengan 21. Filipi pasal 2 ayat 19 sampai dengan 21. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang ikhwalmu. Ya, ayat 20. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ayat 21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus berkata, kita jangan memikirkan selalu untuk diri sendiri. Ini yang menghilangkan kebahagiaan. Kalau orang selalu memikirkan diri sendiri, dia selalu egoisnya itu luar biasa. Dan dia tidak mengindahkan lingkungannya, dia tidak mengindahkan hal-hal yang kecil maupun besar di hadapannya, karena dia selalu mengindahkan dirinya sendiri. Orang yang begini ini bahaya. Ini orang yang lebih senang dipuja, lebih senang disanjung, lebih senang dihargai, terus lebih senang nampil hal-hal yang lebih bawah. Oh ini loh aku, ini aku harus bisa ini. Ya. Itu egoisnya itu yang bahaya. Sudah masuk level begitu. Pada waktu dia mengalami satu goncangan dikit, keegoisannya itu tidak bisa terpenuhi, maka apa yang terjadi? Dia nggak bahagia. Sekarang istilahnya NPD katanya, orang yang nggak bisa disalahin, dia mintanya benar terus padahal dia salah. Mintanya selalu diturunin, kalau nggak diturunin dia akan marah-marah. Pernah dengar ya? Oh ya lumayan, ada yang pernah, daripada nggak pernah ya. Jadi di sini nih, ini yang kunci kebahagiaan itu harus kita jaga, bahwa kita belajar untuk tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Ini poin yang luar biasa. Bahkan di kitab Matius dikatakan bahwa di kitab Matius 22 ayat 39 bahwa apa? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu mengasihi dirimu sendiri. Pada waktu kita belajar untuk tidak egois, kita mau memperhatikan satu sama lain, kita mau mengasihi sesama kita, pasti ujung-ujungnya saudara akan dikasihi kok. Saudara akan bahagia. Benar? Amin. Saudara akan bahagia kalau saudara bisa mengasihi dan saudara akan dikasihi. Itu poin yang luar biasa, saudara.
Rasanya saya pernah khotbah, saya pernah sharing ya waktu itu. Dulu saya waktu hidup masih merintis di dalam karir, saya kerja pontang-panting, saya belum mengenal Tuhan, saya belum mengandalkan Tuhan waktu itu. Saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya capek, saudara. Dan singkat cerita Tuhan celikkan pada waktu sore hari, saya Sabtu jam 6 sore itu saya masih, jam setengah 6 sore itu saya masih di kantor. Saya pulangnya selalu jam 8 malam walaupun itu Sabtu. Tahu-tahu Tuhan celikkan ada satu penjaga kantor waktu itu, dia kumpul sama anak sama istri, dia nyuci bareng, cuci baju bareng, dia bertawa, ketawa, sukacita, senyum-senyum. Tahu-tahu saya tuh iri sama dia. Kenapa saya kok nggak bisa senyum seperti dia ya waktu itu? Dia lebih bahagia loh dibanding saya. Paham ya? Dia lebih bahagia. Terus akhirnya saya mulai belajar untuk mengatur waktu. Saya nggak tahu ini ternyata ada firman-nya. Waktu itu saya belum jadi hamba Tuhan dan saya masih seperti ya pokoknya kerja mengandalkan kekuatan sendiri. Ternyata di firman-nya ada saling mengasihi. Oh ternyata di konteks di dalam hidup itu mereka kenapa bahagia? Karena mereka saling mengasihi. Anak mama papa ini selalu kompak gitu. Nanti papanya yang nimboin, anaknya yang ngucek sama mamanya yang meres, gantian jemur. Wah luar biasa saudara, kompak banget. Mereka saling mengisi, saling mengasihi. Ya, inilah yang dimaksud firman Tuhan. Kalau kita mau peduli, kita enggak untuk kepentingan kita sendiri, saudara akan menerima kebahagiaan ini luar biasa dalam hidupmu. Dan ini ada sukacita dari Tuhan. Dan ini enggak bisa dibeli saudara. Ini yang namanya diciptakan. Dari bersyukur, dari untuk menahan untuk kepentingan diri sendiri, ini diciptakan. Bukan dicari. Dibentuk dari sekarang. Diadakan waktu yang spesial. Kalau kita selalu untuk kepentingan diri sendiri, saudara akan mengalami juga akan kelelahan. Saudara. Betul ya? Karena saudara ingin dipenuhin terus. Saudara. Akhirnya apa terjadi? Pada waktu kita mengalami satu kelelahan dalam hidup, pada waktu kita selalu nafsunya untuk dipenuhi kepentingan pribadi, saudara akan capek dan akan mengalami satu hal yang bad mood. Saudara akan melihat hadirat Tuhan hilang dalam hidupmu. Dan kita mengalami kelelahan yang luar biasa. Manusia ini bisa lelah. Dan kebahagiaan ini bisa hilang. Kalau kita tidak bisa menciptakan kebahagiaan di dalam hidup kita, tapi kita selalu mencari kebahagiaan. Elia pun lelah. Betul? Pada waktu dia membantai 450 Nabi Baal, dia bisa. Ternyata hanya seorang wanita, Isabel bilang, awas ya Elia ya, mateni nabiku ya, besok kamu tak bunuh. Cuma satu wanita tok itu pun nyuruh suruhan, Elia langsung mau bunuh diri. Dia lelah. Dan kalau orang yang lelah, ini orang yang selalu membawa di dalam perasaan di dalam hidupnya. Dia baper, dia kepingin mati. Dia bilang sama Tuhan, wes Tuhan aku tak mati ya, aku tak mati. Ini kalau orang selalu mementingkan kepentingan diri sendiri, dia selalu nggak jauh yang namanya dibawa dalam baper, Pak, dalam perasaan. Nanti ada orang niat baik negur, orang ini sentimen sama aku selalu dimarahin. Loh, begitu. Kan dia selalu ingini sendiri, dia kepengen diperhatikan, selalu dibawa dalam perasaan, oh ini sentimen, enggak ada. Saudara saya kasih kesaksian ya, waktu saya masih mudanya, saya bekerja ini ya, saya ini seleksi alam ya, ini Tuhan yang tuntun ya, saya baru tahu ya. Saya hidup itu enggak ada yang ngarahin secara sistematis karena papa saya meninggal waktu SMP. Dan saya bekerja, saya puji Tuhan ya, ditemukan orang yang baik-baik dan saya digembleng. Saya punya pimpinan itu strength. Saya waktu itu capek. Kenapa ya kok aku yang sering dimarahin, temanku kok enggak ya? Kenapa kok aku ya? Buat laporan keliru, kenapa kok aku yang kena terus ya? Saya suruh buat laporan, suruh buat apa, banyak yang dibuat-buat gitu. Tapi ternyata pada waktu usia saya seperti ini, ada hal yang indah yang saya sekarang menjadi orang yang bisa untuk melakukan lebih baik. Ya karena olahan dari didikan. Jadi kalau kita tidak mementingkan kepentingan diri sendiri,
Saudara tidak membawa dalam perasaan. Pada waktu saudara mendapat teguran atau didikan seseorang yang di dalam, entah itu di gembalamu pada waktu kamu pelayanan di gerejamu, di PD-mu, entah itu di dalam kantormu, itu adalah seorang manajermu, atau itu di dalam rumah tanggamu, mungkin itu seorang anakmu atau istrimu yang ngasih masukan yang baik. Disitulah ilmu yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Dan itu yang akan membawa kamu menjadi bahagia. Kamu akan dibentuk menjadi hal yang bagus. Menjadi hal yang lebih disiplin, seperti saya saat ini lebih terbentuk, lebih tertata, hidupnya enggak amburadul. Dulunya amburadul, pada waktu dibenerin saya banyak yang tersinggung. Saya merasa bawa perasaan, kok aku terus yang dimarahin gitu. Kenapa enggak orang itu? Ternyata di balik itu ada hal yang indah loh, yang saya terima saat ini. Dan saya jadi termemori. Bahagia ini penting loh saudara. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu sama salah satu pimpinan di rumah sakit. Kita lagi sharing meeting, dia bilang. Kan kebetulan anak saya juga, dia di psikolog. Dia bilang, hari ini banyak orang-orang yang membutuhkan seperti yang begitu. Yang perlu diarahkan kejiwaannya. Ini berangkatnya orang yang nggak pernah bahagia, jadi stres. Dia nggak pernah bersyukur, dia tinggalkan kasih sayang kepada keluarganya, anaknya jadi berantakan, liar. Dan memang tuntutan zaman now sama zaman dulu beda. Kita ini stok lama sama stok baru beda. Katanya genset. Nggak tahu itu generator apa generasi, saya nggak tahu. Tapi itu beda. Zaman dulu, anak zaman dulu seperti kita, kelihatan mamanya bawa sayuran, kita sudah lari, Ma tak bantu. Anak zaman now, ditelepon dulu. Papa, mama mau datang. Tolong kamu turun ya, bantu papa mama ngangkat. Baru dia turun angkat. Tahu-tahu mamanya sudah ngangkat, hore mama sudah bisa, wes ya ma ya, dah naik lagi tuh anak. Itu zaman now. Kalau kita hidup gak terlalu di dalam bahagia, di dalam keluarga, di dalam kasih saling mengasihi, ya begitu, nanti kamu bisa gak bahagia tuh. Bisa manganati ngeliat anak-anakmu kayak gitu. Loh kok gak kayak aku dulu sih kecil ya. Karena zaman kita dulu lebih banyak bahagianya. Karena kesibukannya gak seperti saat ini, paham ya? Kebutuhannya enggak seperti saat ini, makanya bersyukur poin pertama tadi. Poin kedua, sudah jelas, jangan mementingkan diri sendiri, egoismu. Enggak selesai-selesai itu film. Enggak akan bahagia. Itu zaman sekarang itu begitu. Kita sharing cukup lama ya, tahu-tahu sudah sampai 1 jam lebih waktu itu saya sharing. Wah ngeri ya, jadi peradaban zaman begitunya yang luar biasa ini. Akhirnya kebahagiaan ini kurang, akhirnya dibawa di dalam teknologi ini kebahagiaan. Kita hari ini mendengar firman Tuhan, kebahagiaannya dibawa di dalam Tuhan ya. Nanti saya akan bahas lebih dalam lagi. Amin. Sentuhannya, jangan mikirin diri sendiri, kepingin dipenuhin. Ingat kanan kirimu, ingat pasanganmu, ingat anakmu, ingat itu. Jangan sampai enggak akan bahagia karena dia bahagia di dalam teknologi dan bukan di dalam sentuhan saling mengasihi. Seperti dirimu mengasihi dirimu sendiri. Amin. Ya. Itu tadi yang keberapa itu ya? Oh kedua. Oh ya. Yang ketiga sekarang ya. Kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 16. 1 Tesalonika ya, oke. Bersukacitalah senantiasa, ya. Bersukacita ini dalam bentuk apapun yang terjadi dalam hidupmu dan percayalah bahwa segala peristiwa yang kamu hadapi itu ada hal yang Tuhan beracara di dalam hidupmu. Belajar untuk bersukacita. Belajar untuk senyum, walaupun capek. Angel kok, ya belajar.
kok angel, ya. Bersukacita, belajar untuk senyum. Walaupun capek. Amin. Ya, bersukacitalah senantiasa. Kita harus bersukacita, apapun itu. Kenapa terjadi begitu? Karena kalau kita pada waktu kita bersukacita, itu kita percaya bahwa segala sesuatu itu ada pengharapan yang daripada Tuhan. Nanti saya akan bahas lebih dalam. Paham ya? Kalau sudah bersukacita, itu tanpa disadari. Saudara percaya ada harapan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Orang yang tidak pernah bersukacita, itu orang yang tidak pernah percaya kalau ada jalan yang terbaik di dalam hidupnya. Fisik ini jasmani. Roh itu bicara tentang Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita ini manusia yang punya roh. Makanya kita bisa hubungan dengan Tuhan luar biasa. Tapi pada waktu roh kita diurapi, itu ada satu kuasa yang Tuhan berikan itu dahsyat. Dan fisikmu akan tertutupi kalau rohmu kuat. Ada amin? Tadi malam ada menara doa, ini pertama kali di PD Anugerah. Ya, doa, nyembah, saya ada firmannya, kita isi firman, terus kita doa lagi, kita nyembah, terus kita doa pergumulan. Saya melihat wajah-wajah pada waktu kita kuat di dalam doa. Muka itu langsung sinarnya bersinar-sinar. Dan saya kebetulan kemarin sibuk banget, jadi saya pagi ke Terawas, ada perlu. Terus malam mau nggak mau saya harus pulang, menara doa. Saya pulang, menara doa, balik lagi ke Terawas saya. Baru pulang tadi. Dan besok pagi saya harus ke Semarang jam 4 pagi, karena ada saudara sepupu mama meninggal, naik mobil. Tapi dari hal begini, pada waktu kita ada hati yang sukacita, ada kebahagiaan, memang capek fisik ini, tapi akan tertutupi pada waktu kita ada hal-hal yang kita percaya Tuhan itu selalu berikan tuntunan dalam hidup kita. Amin. Itu spiritnya harus keluar. Kita belajar dari firman ini. Ayo kita bersukacita. Kita enggak boleh kondisi apapun merubah sukacita di dalam Tuhan. Maka kalau kita enggak merubah, kita memperoleh kebahagiaan itu. Amin ya. Ini yang terakhir, yang keempat. Kita buka kitab Roma pasal 15 ayat 13. Roma pasal 15 ayat 13 ya. Oke, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Ya, yang terakhir ini bicara sukacita dan damai sejahtera. Kalau saudara berharap sama Tuhan, percaya dengan iman, pengharapanmu ini sama Tuhan itu dahsyat, saudara dipelihara. Damai sejahtera itu mengalir dalam hidupmu. Wah, ini luar biasa. Ya, kita diingatkan kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup. Kita percaya pengharapan dari Tuhan. Jangan berharap sama manusia. Kadang kita berharap sama manusia, kita percaya, wah pasti aku dibantu, wong ini loh kenalanku sendiri, ini masih saudara, masih apa. Di luar ekspektasi kita meleset, saudara akan kecewa dan saudara akan kehilangan kebahagiaanmu. Tapi pada waktu saudara berharap sama Tuhanmu, Dia berkarya dalam hidupmu, saudara akan luar biasa di dalam iman bersama Tuhan. Ini iman. Ini ada damai sejahtera.
Orang yang ada damai sejahtera di dalam hidupnya, orang itu akan menjadi tenang, santai, adem gitu. Bawaannya nggak gampang panik, nggak gampang galau. Sumbunya panjang. Kalau sumbu pendek dia disumet titik sudor langsung cepet deh. Kayak mercon sing bandingan sak gini ya. Ter langsung gitu. Panjang. Bahkan sebelum meledak apinya sudah mati dulu di tengah-tengah sumbu. Kalau ada damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Ya. Ini poin yang terakhir, kita selalu berharap ada pengharapan bersama Tuhan. Yang namanya pengharapan ini Tuhan pasti tahu apa keinginan saudara dan saya. Tuhan itu Allah yang hidup. Pada waktu saudara cukup bak dalam doa, dia langsung dengar. Dia pasti ada jalan keluar buat kita. Amin. Ya, ini poin yang terakhir. Jadi, ayo kita percaya melalui proses di dalam kehidupan. Apapun itu, saat ini di dalam pergumulanmu, saudara percaya ada pengharapan. Ya, maka sukacita dan damai sejahtera itu ada terus di dalam hidupmu. Ini yang bahagia diciptakan. Jadi bahagia jangan dicari ya. Kalau dicari ini bersifat sesaat. Tapi pada waktu diciptakan seperti yang tadi saya firmankan, yang Tuhan firmankan melalui saya, ini luar biasa. Maka hidupmu penuh sukacita. Kelihatan orang-orang yang hari ini sukacita, mukanya tuh beda. Ya. Senyum gitu ya. Tapi ini harus dipertahankan, jangan senyumnya di sini, nanti sampai di rumah lupa. Tadi khotbah apa gitu ya. Gak apa-apa ada yang nyatet kok nanti ya. Jadi ini harus dijalankan, saudara. Setiap hari bersukacita. Setiap hari itu bersyukur, bersukacita. Menjaga kontrol diri ya, jangan egois. Sehingga karakternya terbentuk, attitude-nya baik, pemikirannya harus yang benar. Sehingga kamu terus bahagia. Jangan ditentukan keadaan, tapi keadaan ditentukan oleh dirimu sendiri. Bahagia itu diciptakan dari dirimu sendiri. Bukan dari acara bioskop, acara rekreasi, tapi dari diri sendiri. Mau kapan kita bahagia? Mulai hari ini kita ambil komitmen sama Tuhan. Ya, jadi mulai bersyukur, jaga hati, jaga karakter. Karakter kita terbentuk, sosialisasi kita terbentuk, kita saling peduli sama orang. Percayalah, saudara akan dipedulikan orang kok. Tadi pagi ada sharing yang bagus. Ada seseorang ini, dia ini hidupnya susah. Singkat cerita, dia harus ambil kandungannya. Karena ada kista yang besar di dalam kandungannya, dia nggak ada uang. Dia nggak ada uang, hidupnya pas-pasan. Oh saat ini dia sukses, sudah kaya. Itu cerita yang masa lalu dia sharing sama saya tadi. Dia nggak ada uang, akhirnya ini operasi perlu 8 pack darah. Uangnya siapa? Mau nggak mau harus dioperasi karena sudah pendarahan. Singkat cerita dia nangis, dia cuma berdoa sama Tuhan. Tahu-tahu banyak teman-teman itu yang donor darah, sampai yang dibutuhkan 8, yang diterima sampai 13 sampai 14 pack, lebih 6 pack. Terus sama dia dikasihkan ke PMI, karena ini lebih. Terus satu hal dia bilang, tadi kita tanya, kenapa kamu sukses dalam hidupmu? Dia bilang, dia banyak berdoa sama Tuhan. Harus. Dia selalu taruh pengharapan sama Tuhan, ini yang saya khotbahkan malam hari ini. Dan yang terakhir dia bilang apa? Perbuatan baik ini nomor 1 juga. Kasihlah sesama manusia. Engkau peduli, Tuhan peduli sama kamu. Kamu mengasihi, kamu dikasih. Dia selalu berbuat baik, dia menabur kebaikan main. Akhirnya jadi orang yang sukses. Itu attitude. Attitude itu. Sikap mentalnya dia yang luar biasa. Dan hari ini dia diberkati, dia banyak memberkati orang.
Dia nggak lupa sama masa lalunya. Ini orang luar biasa. Saya bilang, kamu ini hebat. Dia seorang cewek, dia tulang punggung di dalam keluarganya. Dan dia jadi orang yang sukses. Karena dia banyak berdoa dan banyak menabur kebaikan di dalam kehidupannya. Kita mau kapan seperti begitu? Ya mulai hari ini supaya ada kebahagiaan dalam hidupmu. Menabur kebaikan itu adalah satu bentuk kebahagiaan juga. Ini satu kesaksian yang luar biasa yang menguatkan kita malam hari ini. Dan dia tetap eksis di dalam Tuhan, dia tetap berjalan di jalan kebenaran, dia membantu orang-orang yang membutuhkan, luar biasa ini orang. Saya bilang kamu hebat, kamu stabil, pantas Tuhan kasih kamu kepercayaan. Andai kata dia nggak stabil, filmnya nggak akan seperti ini, karena Tuhan pasti berikan hal yang terbaik pada waktu kita siap menerimanya. Kalau kita nggak siap menerimanya, dikasih hal yang begitu, wah sekarang dia lagi di atas, lupa sama Tuhan, kebaikannya hilang, egosnya keluar, nafsunya ditinggikan, kepengen itu, kepengen ini. Lah filmnya berubah. Tapi dia tetap stabil di dalam kehidupannya, dia tetap melayani luar biasa sama Tuhan. Ya, ini kesaksian yang menguatkan kita. Kita diberkati firman Tuhan hari ini. Jadi bahagia ini harus diciptakan mulai dari sekarang. Bersyukur, amin. Jangan mengenal kepentingan sendiri, mengasihi, peduli, ya, bersukacita, minta pengharapan sama Tuhan dengan iman, berbuat kebaikan, menabur kebaikan, berdoa terus, harapannya pasti dipenuhi. Dan disitulah ada sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Amin.